Salu, kuku. Perkenalkan, saya Bina Fahna Ahmadnya. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi Sastra Prancis, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada. Di video kali ini, saya akan bercerita tentang satu novel yang berjudul L'Enfant de la Sable. L'Enfant de la Sable ditulis oleh Thohar Bongjiu dan rilis pada tahun 1985. Nah, penulis Thohar ini merupakan penulis frankofon yang dia memang suka menulis novel dengan cara mengkritisi politik, mengkritisi pemerintah, dan mengkritisi tradisi kuno pada zaman dahulu. Nah, karena buku dari novel L'Enfant de la Sable ini belum ada terbitan bahasa Indonesia, dan tidak ada di Indonesia, jadi saya mencari-cari di internet untuk mendownloadnya melalui PDF. Kemudian saya menemukannya. Lah, wala, L'Enfant de la Sable, Thohar Bongjiu. Dan dengan pemahaman saya yang masih minim bahasa Prancisnya, saya dibantu dengan Google Translate untuk membaca dan memahami buku tersebut. Oke, dari judulnya kan sudah tertera ya, L'Enfant de la Sable, yang berarti anak pasir. Nah, gimana ada seorang anak yang dia hidup di padang pasir dengan keluarganya, dengan rumah yang tidak lagi kokoh, dengan keluarga yang berbagai permasalahan ada di dalamnya, terutama permasalahan gender. Nah, Thohar ini, seorang penulis ini yang menulis buku tersebut, mengkritisi bagaimana tradisi kuno, apalagi di Timur Tengah yang sangat kental, di mana di sana itu kedudukan seorang perempuan ada di bawah seorang laki-laki. Nah, oleh karena itu, alasan kenapa saya memilih novel tersebut karena novel ini sangat mengkritisi adanya ketimpangan gender, dunia patriarkal yang ada pada masa tersebut. Nah, Thohar ini kan dia lahir 1944, tetapi karya-karya yang dipublikasikan antara tahun 1985 yang menjadikan Thohar ini termasuk salah satu penulis pada abad 20. Nah, pada abad 20 ini juga ada penulis-penulis feminisme mulai muncul seperti Simone de Beauvoir yang sangat feminisme sekali. Nah, Thohar ini muncul pada penulis pada abad ke-20. Nah, walaupun di dalam buku Pengarang Prancis Sepanjang Masa tidak disebutkan biografi Thohar atau tidak adanya penyebutan seorang Thohar ini masuk kategori pengarang apa dan bagaimana, namun setelah saya teliti bahwa karya-karya Thohar ini terbit pada tahun 1985, maka saya simpulkan bahwa Thohar ini termasuk ke dalam pengarang pada abad ke-20 yang semasa dengan Simone de Beauvoir dan lain-lain. Nah, pada abad ke-20 ini juga kan seperti karya-karya sastra yang berisi identitas, trauma, feminisme, memoir itu muncul. Nah, di dalam novel L'Enfant de la Sable ini, Thohar lebih spesifik menunjukkan tentang identitas, di mana adanya salah satu tokoh yang bernama Ahmed. Dia mencari identitasnya dia itu siapa dan dia itu terlahir sebagai gender apa. Oke, sekarang kita memasuki isi dari cerita ini. Cerita ini berisi sebanyak 19 bab, yang dimana sudut pandangnya bukan sudut pandang orang pertama, yaitu si Ahmad sendiri, tetapi sudut pandang orang ketiga, di mana ada seorang pendongeng internasional yang dia menemukan buku catatan harian si Ahmad ini sebagai tokoh utama dalam novel ini, yang kemudian ia ceritakan kepada khayalak umum. Nah, jadi ada salah satu pendongeng internasional nih, dia berkumpul di lapangan alun-alun, kemudian beberapa orang duduk mendengarkan ceritanya. Ceritanya apa sih? Nah, ceritanya itu tentang kehidupan seorang Ahmed, tokoh utama, yang dia terlahir sebagai perempuan, tetapi dipaksa menjadi seorang laki-laki oleh ayah dan keluarganya, supaya warisan ayah tersebut tidak turun kepada saudara laki-laki dari si ayah. Karena kenapa? Si ayah ini kan memiliki istri. Nah, istrinya sudah mengandung 7 orang putri yang kemudian lahir. Nah, karena tradisi di Timur Tengah yang sangat kental dengan adanya kedudukan laki-laki di atas perempuan, menjadikan ia merasa bahwa 7 orang putrinya ini adalah kutukan, adalah kemalangan, adalah keburukan bagi keluarganya. Maka pendongeng ini pun menceritakan bahwa di dalam novel ini Haji Ahmed, yaitu ayah si Ahmad, dia memaksakan kehendak ketika kehamilan ke-8 istrinya,
bagaimanapun caranya ini anak harus lahir sebagai seorang laki-laki. Bagaimanapun caranya walaupun dia lahir sebagai perempuan, dia akan aku klaim sebagai anak laki-laki. Semua ritual akan diadakan untuk anak laki-laki, identitas dan lain sebagainya akan dipalsukan. Mengapa demikian? Itu karena kegilaan dari seorang Haji Ahmed, ayah si Ahmed ini, seorang tokoh utama, yang dimana dia sangat ingin bahwa keluarganya itu naik, keluarganya itu memiliki kedudukan yang lebih bagus dibanding saudara laki-lakinya. Dia juga punya rasa takut bahwa warisan Haji Ahmed ini ketika meninggal akan turun kepada saudara laki-lakinya. Karena kenapa? Alasannya warisan di dalam Islam atau di Timur Tengah sendiri, jumlah warisannya itu anak perempuan memiliki jumlah warisan paling sedikit dibanding anak laki-laki. Jika di dalam keluarga tersebut tidak ada anak laki-laki, maka warisan paling banyak akan turun kepada saudara laki-laki dari si ayah tersebut. Maka dari itu si Ahmed tidak mau kehilangan hartanya. Dia memaksakan kehendak ketika kehamilan ke-8 dari istrinya itu untuk mengklaim bahwa bagaimanapun bayinya akan lahir sebagai jenis kelamin apa, dia akan aku anggap sebagai anak laki-laki. Nah kemudian pada bab kedua yaitu Lapo Judi atau pintu hari Kamis, di sini itu menceritakan bagaimana pada saat itu pada hari Kamis, pagi hari Kamis, Ahmed ini akan dilahirkan ke dunia. Nah karena si Haji Ahmed ini ayahnya, dia sudah menyusun berbagai rencana untuk merayakan kelahiran seorang putra, seorang anak laki-laki di dalam keluarganya. Maka dia mengundang nih salah satu dukun bayi paling terkenal di masanya yang bernama Laila Rodo. Laila Rodo ini kemudian dia menemani istrinya ketika proses melahirkan. Saudara-saudaranya juga datang ke rumah, saudara-saudara dari pihak ayah sendiri, kemudian dari pihak istrinya, ya datang di rumah mengadakan pesta besar-besaran menunggu kelahiran seorang bayi laki-laki. Nah, ketika bayinya lahir, ternyata berjenis kelamin perempuan. Kemudian Haji Ahmed ini, ayahnya, suami di dalam novel tersebut, ia langsung mengambil bayinya dan mengumumkan kepada dunia, kepada sanak saudaranya bahwa telah lahir bayi laki-laki di dalam keluarganya. Walaupun berjenis kelamin perempuan, dia tutupi mukanya dengan kain atau kalau zaman sekarang itu dinamakan kain gedong yang untuk menggendong anak, menggendong bayi. Nah, sedangkan istrinya, ia meratapi kesedihan, ia menangis bahwa usaha yang selama ini dinantikan gagal karena lahirnya anak perempuan. Tetapi Ahmed tidak merasakan kesedihan tersebut. Dia sudah sangat memaksakan dirinya bahwa dia akan mengklaim anaknya itu menjadi anak laki-laki. Kemudian singkat cerita, setelah hari Kamis kelahirannya itu tibalah hari Jumat, di mana hari Jumat ini Haji Ahmed atau ayah dari keluarga tersebut melakukan perayaan besar-besaran untuk mensyukuri nikmat telah lahirnya seorang anak laki-laki. Bahkan ia rela menyewa salah satu surat kabar nasional pada masanya untuk menyewa satu halaman mengabarkan kepada dunia bahwa telah lahir seorang anak laki-laki dari keluarga Haji Ahmed. Kemudian dipublikasikan di berbagai daerah dan mengguncangkan dunia karena pada masa itu mengabarkan tentang kehidupan pribadinya adalah sebuah hal yang tabu. Nah, kemudian setelah hari Jumat, hari Sabtu, di sini hari Sabtu Lapuh Lulusan, jadi ada di bab 4 hari dimana Ahmad mulai tumbuh remaja dengan ia mulai sadar identitasnya karena adanya darah yang keluar dari area keperempuanannya. Ia pun sebenarnya ia bingung, darah apakah itu darah luka atau darah yang keluar akibat ia cedera atau lain sebagainya. Tetapi tanpa pikir panjang, ia pun meniru salah satu kegiatan kakak-kakak perempuannya ini. Ketika darah tersebut keluar, mereka menggunakan sepotong kain dari serai yang dililitkan di area kedua, di area antara kakinya atau di area keperempuanannya ini. Kemudian ia pun meniru untuk mencegah darahnya itu mengalir bercecer di lantai atau untuk mencegah darah tersebut tersebar kemana-mana. Nah, pada saat darah tersebut keluar, ia pun mulai menanyakan identitasnya sebenarnya dia itu seorang perempuan atau seorang laki seperti yang diucapkan dan diperlakukan oleh ayah dan ibunya. Kemudian pada bab setelah hari Sabtu tersebut yaitu bab El-Had atau bab ketika dia haid, ketika dia menstruasi. Kemudian pada bab ini dia diceritakan sudah berumur 20 tahun, di mana dia mulai menyadari bahwa otot yang ada pada kedua area yang identik dengan perempuan adalah
otot yang keras, di mana bagian tubuh tersebut mulai mengeras, mulai membentuk bentuknya dan tidak seperti laki-laki pada umumnya. Nah, pada saat Ahmad kebingungan dengan ototnya yang mulai membesar di beberapa area keperempuanannya itu, dia pun mengutarakan niatnya kepada ayah dan ibunya untuk menikah. Kemudian ayahnya dilanda kebingungan yang sangat besar karena Ahmad kan identitas aslinya adalah seorang perempuan. Tapi ketika ia menikah, maka akan dinikahkan dengan seorang perempuan untuk menutupi identitas aslinya tersebut. Kemudian ketika Ahmad mengutarakan niat tersebut, dia ditanyai oleh ibunya, wanita perempuan mana yang akan kamu nikahi nak, kata ibunya seperti itu. Kemudian Ahmad menjawab, saya akan menikahi Fatimah ibu. Fatimah sepupu saya, sepupu dari anak dari kakak laki-laki si ayah. Kemudian ibunya terkejut karena Fatimah adalah perempuan cacat. Fatimah adalah perempuan yang ia mengidap penyakit epilepsi, bahkan hidupnya pun tidak punya harapan. Kemudian setelah bab ilhad tersebut, kita berlanjut ke bab ke-7, yaitu Lapoh Ubiye atau pintu yang terlupakan. Di dalam bab ini diceritakan bahwa ketika setelah selesainya keputusan Ahmad untuk menikah, kemudian sang ayah meninggal. Ayahnya meninggal karena penyakit yang diidapnya. Nah, di sini ceritakan bahwa setelah ayahnya meninggal, ia memanggil ketujuh saudari perempuannya untuk berkumpul di ruang keluarga. Nah, ketika di ruang itu, si Ahmad itu mengatakan, mulai hari ini aku bukan lagi saudaramu, aku juga bukan ayahmu, tetapi aku walimu. Aku memiliki kewajiban dan hak untuk menjaga kalian. Kalian berhutang ketaatan dan rasa hormat kepadaku. Terakhir, tidak perlu kuingatkan lagi bahwa aku adalah orang yang menjunjung ketertiban dan bahwa jika perempuan di masyarakat kita lebih rendah daripada laki-laki, itu bukan karena kehendak Tuhan atau ketetapan Nabi, tetapi karena mereka menerima takdir ini. Jadi bersabarlah dan hiduplah dalam damai. Setelah ayahnya meninggal ini, si Ahmad melangsungkan pernikahan dengan sepupunya yaitu Fatimah, di mana persyaratan yang diajukan oleh Ahmad adalah terpisahnya rumah antara keluarga Fatimah dan keluarga Ahmad ketika pernikahan sudah berlangsung. Jadi Ahmad memutuskan untuk hidup mandiri atau memiliki rumah sendiri dengan Fatimah yang terpisah dari kedua keluarga tersebut. Nah, pada saat itu persyaratan tersebut memicu adanya permusuhan antara keluarga Ahmad dan keluarga Fatimah, di mana pada saat itu ketika pernikahan dilangsungkan, otomatis dua keluarga tersebut akan hidup secara berdampingan. Nah, kegiatan Fatimah selama di rumah Ahmad adalah dia banyak tertidur, dan ketika bangun dia akan mengunci diri di kamar mandi untuk waktu yang lama, memberi beberapa perintah kepada pembantu, lalu mengasingkan diri lagi. Dia tidak pernah bergaul dengan saudara perempuannya, tidak menerima undangan, dan di malam hari ketika Ahmad pulang, dia akan membisikkan kata-kata terima kasih kepada Ahmad, seolah-olah dia berhutang budi kepada Ahmad. Namun karena si Fatimah ini adalah penyandang disabilitas, dia pun mulai menyerah pada hidupnya. Diceritakan bahwa dia tidak lagi minum obatnya, makan sedikit, dan hampir tidak berbicara. Dia ingin mati dan membawa Ahmad bersamanya dalam kejatuhannya. Di malam hari, dia akan menyerbu kamarnya dan berpegangan pada tempat tidur sebelum serangan epilepsi melanda. Si Fatimah ini pun menarik dan mencengkram lengan dari si Ahmad sampai Ahmad jatuh di sampingnya, atau bahkan si Fatimah mencekik Ahmad untuk mengusir setan-setan yang mengamuk di dalam dirinya akibat penyakit epilepsi yang dihidapnya. Setiap kali itu berlangsung sedikit lebih lama, Ahmad tidak lagi tahu bagaimana harus bereaksi atau bagaimana menghindari adegan-adegan mengerikan ini, yang menyebabkan hal tersebut menyebabkan adanya kebencian di dalam hati Ahmad terhadap Fatimah. Singkat cerita, setelah Fatimah pun memutuskan untuk meninggal dunia, Ahmad pun melakukan pengasingan diri dengan menjelajah berbagai kota. Kemudian di saat dia menjelajah berbagai kota tersebut, banyak sekali kejadian yang dia temukan, seperti dia bekerja di sirkus keliling menjadi seorang perempuan, dan kemudian dia mendapatkan nama perempuan yaitu Zahra dari seorang wanita tua, bos dari pekerjaannya itu yaitu penari di sirkus keliling. Nah, di dalam hal ini sebenarnya kisah ini masih sangat panjang, di mana Ahmad mulai mencari jati dirinya, namun keterbatasan waktu, maka saya hanya bisa menceritakan hingga
hubungan Ahmad dengan Fatimah. Namun dari awal yang sudah saya sampaikan bahwa novel ini sangat mengkritisi adanya ketimpangan gender, sudah membuktikan bahwa antara hubungan Ahmad dan keluarganya, hubungan Ahmad dengan Fatimah, di mana Ahmad ini diidentitaskan sebagai seorang laki-laki yang menyebabkan Ahmad juga memiliki kebencian terhadap Fatimah, seorang perempuan. Novel ini saya sangat menyarankan kepada pembaca untuk membaca novel ini karena adanya kebodohan tradisi kuno pada zaman dahulu, khususnya di Timur Tengah, yang menyebabkan kedudukan perempuan itu berada paling bawah dibanding dengan laki-laki, di mana perempuan ini sangat dianggap malapetaka kehadirannya, sangat dianggap keburukannya, bahkan dia tidak memiliki hak suara untuk hidup. Dengan ini saya undur diri. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan serta menyimak cerita dari Longpeng Delasap karya Tohar Bongjua. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.